guys, selamat datang di Cerita Jinju. Biasanya kan gue ngikutin perkembangan kasus-kasus di dunia perkoreaan, entah itu K-drama, K-pop, dan lain-lain. Tuh biasanya gue suka ngikutin. Nah kali ini ya masuk ke FYP gue udah berita tentang Hollywood nih guys, yang emang bikin gue makin penasaran. Karena ini tuh berita menyangkut seseorang yang ditemukan sudah tidak bernyawa, dan yang diduga pelakunya itu salah satu penyanyi hits yang gue gak suka banget lagi sama lagunya. I don't care. Yang itu, tahu kan? Sesuai di judul, kali ini aku mau bahas tentang hilangnya nyawa Celeste Rivas yang diduga punya hubungan dengan Daud. Nggak Daud guys, David. Jadi, Celeste Rivas, gadis berusia 15 tahun yang udah dilaporkan hilang sejak April 2024, ditemukan tidak bernyawa pada 8 September 2025. Ditemukannya di mana? Di bagasi mobil yang setelah dicari tahu itu mobilnya David di daerah Los Angeles. Dan Celeste sudah dalam keadaan yang busuk guys, dan sulit banget diidentifikasi. Ia ditemukan di dalam bagasi mobil Tesla yang sudah lama tidak dipakai dan terparkir. Dan David juga udah ngomong kalau mobil Teslanya itu udah lama nggak ia gunakan. Tapi di sini banyak nih spekulasi muncul kalau David terlibat dalam kehilangan nyawanya Celeste. Udah mulai banyak bukti-bukti yang keluar di sosial media kalau Celeste ini memang memiliki hubungan spesial dengan David, dan hubungannya itu ternyata udah lama banget guys. Celeste itu kan ditemukan kehilangan nyawanya umur 15 tahun, dan bukti-bukti itu menunjukkan kalau hubungannya David dan Celeste itu dimulai dari Celeste berumur 11 tahun. Sebelum ke kasusnya, aku mau jelasin latar belakangnya Celeste dan David dulu. Oke, langsung aja. Cerita apa ya hari ini? Celeste memiliki nama lengkap Celeste Rivas Hernandez. Lahir pada 7 September 2010. Celeste tinggal di Lake Elsinore, California bersama orang tuanya. Dan Celeste berusia 15 tahun dan bersekolah di Lakeland Village High School. Celeste dikabarkan pertama kali mengenal David itu saat Celeste masih berusia sekitar 11 atau 12 tahunan. Dan ia mengenal David melalui platform gaming Twitch. Kalau kalian tahu nggak tuh? Menurut salah satu guru di Lakeland Village High School, Celeste pertama kali bertemu dengan David pada awal tahun 2024. Jadi ada juga saksi yang bilang ya, sebenarnya kayak pertama kali ketemunya pas 2024, which is umur 14 tahunan. Nah lanjut, ini buat kalian yang belum tahu siapa itu David dan baru denger namanya aja, karena kan dari lagu-lagunya nih. Kayak gue personal tuh taunya cuma lagu-lagunya, gue nggak tahu tentang latar belakangnya, siapa itu David dan lain-lain sebelum ada kasus ini. Gue coba jelasin ya profilnya David. David nama lengkapnya itu David Anthony Burke, lahir 28 Maret 2005. Jadi posisinya di tahun ini dia umur 20 tahun di Queens, Amerika Serikat. Nah David terkenal sebagai penyanyi dan penulis lagu yang dibawahi oleh label Interscope. David awalnya memulai karir dengan membuat potongan video-video dari game Fortnite dan menguploadnya di YouTube. Karena video yang David upload di YouTube-nya terkena copyright pada bagian lagunya. Nah di sini David terinspirasi nih untuk menulis lagunya sendiri supaya biar nggak kena copyright. Karena kan kalau kena copyright dolar kuning, jadi nggak bisa dimonetize gitu loh. Karena ada pemikiran itu, pada tahun 2022 David merilis lagu perdananya di SoundCloud yang judulnya Romantic Homicide, dan lagu keduanya di tahun yang sama berjudul Here With Me. Itu yang tadi gue nyanyiin. Dua lagu ini jadi hits banget, viral banget di TikTok, dan bahkan jumlah penonton musik videonya di YouTube lebih dari 200 juta orang. Ini benar-benar di luar prediksinya David, karena kan David mikirnya mau jadi gamers aja gitu kan. Dia main game Fortnite nih, dia pengen upload pakai lagu, tapi kan karena mikirnya lagu ntar kena copyright, gue nggak dibayar dan lain-lain, dia buatlah lagu sendiri. Nggak taunya boom, viral. Dengan kesuksesan yang secepat dan sebesar itu, banyak banget orang yang bertanya-tanya, apa iya seorang David mau merusak kesuksesannya dengan cara ngebun-bun orang? Ini kan lagi di puncak karirnya banget nih. Pokoknya berita ini tuh dibagi dua kubu. Satu yang memang ini mah David gak sih orangnya, dan satu lagi tuh yang mikir gak mungkin, David ini lagi sibuk-sibuknya dia tour ya kan, konser tour, karir lagi di puncak-puncaknya, masa iya sih dia mau terlibat dengan kasus sebesar ini? Sebelum kita bahas ke situ, aku ceritain dulu kronologinya. Jadi kronologinya berawal dari guru yang mengajar Celeste di SMA-nya yang mengatakan kalau Celeste ini pernah dilaporkan hilang pada awal 2024. Guru tersebut berkata kalau Celeste hilang setelah bertemu dengan David. Karena kan tadi gurunya bilang nih, kayaknya ketemu sama David ini 2024 deh, dan gak lama ya memang hilang gitu. Nah pada saat itu Celeste dikatakan sedang berusaha kabur ke Hollywood bersama David. Tetapi polisi berhasil menemukan Celeste dan membawanya kembali karena
karena kan Kelis ini masih anak di bawah umur ya, masih minor ya. Jadi dia belum bisa pergi tanpa persetujuan orang tuanya. Dan pada 5 April 2024, Celis kembali dilaporkan hilang dan gak kembali sampai akhirnya tentunya ditemukan. Itu kan di September 2025 ya. Dan jaraknya tuh sekitar 68 mil atau 109 km dari rumah orang tuanya Celis. Nah, pada awal bulan September 2025, saksi tuh mengatakan kalau mobil Tesla tersebut terparkir di halaman Hollywood Hills sudah lebih dari 1 bulan, sejak Agustus 2025. Nah, pada tanggal 27 Agustus 2025, petugas di sana udah menandai mobil tersebut dengan cat sebagai tanda pelanggaran parkir. Ya kalau misalnya di luar negeri ya, parkir itu nggak boleh sembarangan. Jadi ada beberapa kali peringatan sampai akhirnya diderek. Dan setahu gue tuh Hollywood Hills kan kawasan perumahan ya, jadi nggak bisa parkir sembarangan dalam waktu yang lama, karena pasti kan kayak ini mobil siapa sih, ganggu jalan. Mungkin kalau emang sejam, gue nggak tahu ya, nggak pernah tinggal di Hollywood ya, cuma maksudnya kayak mungkin kalau sejam 2 jam semalam itu masih yang kayak fine aja ya. Mungkin ada tamu yang main ke rumah situ dan parkirnya di situ. Tapi kan ini mohon maaf udah hampir berbulan-bulan, nggak berbulan-bulan sih, sebulanan ya. Pada tanggal 3 September 2025, petugas memberikan tiket parkir tilang yang ditaruh di mobil tersebut. Nah, meskipun begitu, si pemilik mobil Tesla ini kagak muncul-muncul juga. Seenggaknya buat ngambil si kartu tilangnya kek, atau bawa mobilnya pergi kek, ini nggak ada nih guys. Gerak-gerik si pemilik mobilnya tuh nggak ada. Ya udah, sampai akhirnya di 5 September 2025, petugas menderek dan membawa mobil tersebut ke tempat sitaan kendaraannya. Nah, orang-orang yang bekerja di tempat penyitaan kendaraan tuh mulai mencium bau kayak api nih gitu kan, baunya busuk gitu. Dan pas dicari-cari ternyata nih baunya muncul dari mobil Tesla ini. Dengan segala keanehan yang terjadi, seperti mobil yang terparkir lama, gak ada pemiliknya, terus malah muncul bau yang aneh gitu loh. Akhirnya ngebuat orang-orang di situ tuh mulai curiga, apa nih di dalamnya nih. Karena kalau sampah kan gak mungkin baunya kayak gitu, atau bangkai tikus mungkin gak senyengat itu. Gue gak tahu ya, gak pernah, tapi jangan sampai, coy, ya Allah jangan sampai. Tapi intinya baunya aneh pasti kan. Dan untungnya pekerja di situ tuh nggak langsung ngambil keputusan sendiri kayak udah buka aja gitu. Enggak, justru mereka itu langsung memanggil kepolisian LAPD untuk memeriksa mobil tersebut. Nah, polisi memeriksa mobil Tesla itu pada tanggal 8 September. Dan saat polisi membuka bagasi mobilnya, polisi menemukan tas besar yang dibungkus dengan plastik hitam. Udah tuh, ini apa gitu kayak pasti mikirnya. Begitu dibuka tuh plastiknya, disitulah polisi. Gue gak kebayang jadi polisi, kayak berat banget gak sih jadi polisi nih. Di situ mereka menemukan potongan dari itunya Celis gitu loh. Dan akhirnya ya di hari yang sama polisi langsung dong mengidentifikasi siapa nih gitu kan, ini mobil Teslanya siapa, karena kan Celisnya sudah terbagi-bagi dan sudah mulai membusuk kan, jadi agak sulit tuh diidentifikasi. Nah, diidentifikasinya mobilnya dulu nih, punyanya siapa. Dari plat mobil ini kan bisa tahu pemiliknya siapa. Dan akhirnya langsung di hari yang sama teridentifikasi itu mobil milik David. David di mana? Davidnya lagi tur konser. Karena belum bisa identifikasi ini siapa, seenggaknya tim forensik berusaha mengidentifikasi ini pasti kan di Bun-Bun, tapi karena apanya itu masih belum bisa nemu juga ternyata. Nah, meskipun gitu, tim forensik bekerja lebih keras lagi dan akhirnya mendapatkan ciri-ciri korban dan merilisnya lah ke publik, dengan harapan nih ada teman atau keluarga korban yang merasa kehilangan keluarganya, temennya gitu kan, dan ngeliat poster ini langsung kayak ini dia nggak ya gitu ya kan. Nah, ciri-ciri korban itu kan perempuan, tinggi badan 155, rambut hitam bergelombang, menggunakan tup top, celana legging hitam, dan gelang rantai metal berwarna kuning. Selain ciri-ciri tersebut, polisi juga mengatakan nih kalau terdapat tato nih di sini di jari telunjuk tangan kanannya bertuliskan SHHH. Dan sehari setelahnya, pada tanggal 9 September 2025, David ini terlihat masih aktif di sosial medianya dan ia memiliki jadwal konser di Minneapolis. Nah, publik diramaikan dengan berita penemuan Celis ini yang sudah membusuk di mobilnya David, membuatnya harus mengklarifikasi berita tersebut. Dan akhirnya besokannya lagi nih, tanggal 10 September 2025, perwakilannya David memberikan pernyataan ke publik kalau David akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ditemukannya Celis di mobilnya David ini. Di sini posisinya publik ini belum tahu guys, belum ada bukti-bukti yang mengaitkan hubungan Celis ini nih dengan si David, belum ada nih. Jadi masih ramai aja karena ini kan mobilnya David dan si David ini lagi disibukin sama konser turnya. Jadi
Jadi beberapa fans itu merasa ini kayaknya lagi pada mau ngejebak David deh, karena dia lagi di puncak karirnya nih, lagi tour lah, lagi apa, ini pasti ini nih gitu. Karena belum ada bukti-bukti yang kayak mengaitkan kalau si korban ini kenal dan berhubungan dengan David ini. Dan pada tanggal 17 September 2025, kepolisian Los Angeles menggeledah rumah David. Beberapa media menyatakan kalau polisi menyita beberapa alat elektronik milik David seperti laptop dan juga PC. Nah, meskipun kepolisian ini nggak memberikan keterangan secara langsung. Nah, akhirnya rumah David kan udah digeledah nih sama polisi kan, tetapi rumah tersebut ini cuman rumah sewaan dan sertifikat kepemilikannya bukan milik David. Nah, tidak lama setelah digeledah ya David memutuskan untuk memutus kontrak sewa dan pindah dari rumah tersebut. Terus di tanggal 18 Septembernya, berdasarkan hasil ronsen dan data rekam medis, kepolisian Los Angeles berhasil tuh mengidentifikasi korban dan mempublikasi kalau ini nih yang ditemukan di mobilnya David adalah Celis Rivas Hernandez. Dikarenakan kasus tersebut, akhirnya David membatalkan konsernya yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 19 September nih, dan konser-konser yang akan dilaksanakan setelahnya itu juga dibatalkan sama si David. Dan karena ini kasus mengaitkan penyanyi top Hollywood yang emang lagi naik daun, netizen juga berbondong-bondong ikut menginvestigasi kasus ini. Dan akhirnya muncullah tuh kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini. Kira-kira apa aja kejanggalannya? Jadi sejak awal berjalannya kasus penemuan Celis di mobil Tesla milik David, banyak pihak yang merasa ada yang janggal. Sampai saat ini, publik nih terjadi menjadi dua kubu yang tadi gue bilang tuh. Ada yang berpendapat kalau David ini nih terlibat dalam penghilangan nyawanya Celis, dan ada juga yang membela David karena merasa ini nih dia lagi dijebak nih kayaknya nih. Ini kan mobil katanya David kan udah lama nggak dipakai, ini bisa aja nih dicuri dan dijadikan tempat pembunuh-bununannya. Susah tuh ngomong. Tapi di internet nih muncul tuh berita-berita soal hubungan kalau David dan Celis ini nih pacaran. Jadi gak cuman punya hubungan spesial yang kayak temen deket, bestie, adik kakak, adik abang gitu, enggak. Ini pacaran gitu loh. Dan bahkan waktu itu sampai ada rumor yang viral kalau Celis ini ditemukan di bun-bun itu dalam kondisi hamidun. Tapi rumor itu tidak dibenarkan ya, karena udah dibantah sama tim forensik. Jadi tim forensik yang mengecek nih si Celis ini enggak. Emang nih ada orang berkesempatan di berita-berita tuh pasti ada aja nih 1-2 anomali ya yang menyebarkan, yang ikut mengompor-ngompori gitu loh. Nah, tapi ini sebelum gue lanjut lagi, disclaimer dulu ya, kalau gue ngejelasin kejanggalan ini nih yang mau gue bahas, itu tuh semua berasal dari internet ya, dan udah banyak dibahas sama konten creator atau influencer luar. Di Indo juga udah banyak sih sebenarnya. Dan kasus ini tuh terasa janggal banget karena David ini kan dekat dengan Celis ya, sebelum Celis ini dinyatakan hilang. Tetapi kasus ini masih tidak memiliki tersangka utama. Terus gue kulik-kulik nih di internet tuh, emang karena hukum di Amerika kan nggak bisa ngebuat orang jadi tersangka kalau nggak ada bukti ataupun saksi kan. Jadi minimal tuh harus ada bukti yang mengarah langsung. Polisi tuh nggak bisa nangkap kalau misalnya kita tuh nggak cuma bukti yang kayak simple gini doang ya. Nggak bisa, bener harus yang secara langsung direct gitu. Jadi meskipun Celis ini ditemukan di mobil milik David, atau David ini pacaran, sering ketemu, atau sehari sebelum hilang itu sama si David, itu masih dianggap bukti nggak langsung. Jadi buat bikin orang jadi tersangka harus ada bukti kayak sidik jarinya, rekaman CCTV-nya, atau alat nih yang dipakai untuk ngemen bun-bun itu, dan juga ya bukti yang mengarah langsung ke orang yang dicurigai ini. Oke, gue mulai dari kejanggalan pertama. Ini tuh di tahun 2024 saat Celis dinyatakan hilang yang kedua kalinya tuh, karena yang pertama kalinya kan udah dibalikin ke rumah, abis itu kan gak lama hilang lagi. Nah, jarak waktu dari laporan Celis hilang ini sampai ditemukannya Celis ini di mobilnya David itu kan udah lebih dari 1 tahun. Dan dalam kurun waktu itu tidak ada proses pencariannya si Celis, ya gak sih? Karena kan yang pertama langsung tuh dicari, ketemu, dibawa pulang. Nah, ini nih gak ada nih selama setahun ini nih, kayak gak ada proses pencarian yang aktif. Padahal orang tua Celis ini kan udah memberikan keterangan kalau Celis ini punya pacar namanya David. Dan juga sebelum itu Celis pernah dinyatakan hilang dan polisi mengetahui kalau Celis ini ada di Hollywood Hills. Jadi gini loh, kalau anak di atas 17 tahun itu biasanya ya polisi tuh akan kayak ya udahlah dia udah gede gitu, udah bebas milih. Ini kan posisinya Celis ini masih 15 tahun, 14 tahun malah 2024. Tapi kok kepolisian nggak mencari Celis ini dengan serius. Dan ini kan padahal keluarganya tuh udah ngomong orangnya tuh siapa, ya kan, pacarnya si Celis ini siapa. Tapi sampai setahun nggak ada kabar soal Celis ini. Ditambah nggak ada media yang mengangkat kasus ini, karena kan kasus ini nih anak di
bawah umur menghilang, yang mana dia itu punya pacar di atas umur, which is David yang posisinya umur 19 tahun saat itu. Ini menurutku janggal aja gitu. Kenapa proses hilangnya yang pertama ini itu langsung ketemu gak lama dari dilaporkannya hilang. Nah sekarang hampir setahun sampai akhirnya ketemu Celis di mobilnya David. Itu gimana, kenapa? Aduh, gue gak ngerti deh ini. Menurutku masih janggal sih, karena belum ada berita yang menjelaskan polisi kenapa nih setahun ini kagak ada ini nih nyapa. Apa karena Celis ini susah ditemukannya, dia kabur kemana-mana gitu, atau gimana gitu. Ini nggak ada penjelasan apapun. Kejanggalan selanjutnya, ini kalian bingung gak sih kalau mobil Tesla David ini nggak ada di garasi rumahnya lebih dari 1 bulan? Ya sebenarnya David sih sempat bilang udah nggak pakai mobil itu kan, tapi harusnya walaupun nggak dipakai dan dia tahu kalau mobilnya itu nggak ada di garasinya dia, harusnya dia notice nggak sih 1 bulan loh. Ya gue nggak tahu mobilnya ada puluhan kah atau ratusan sampai akhirnya dia nggak bisa notice nih mobil Teslanya kagak ada di garasinya. Minimal kan nyari tahu ya, ini siapa nih, atau ada yang beli. Jadi kan minimal banget nih David kan bilang akan mengikuti penyelidikannya polisi dan akan kooperatif gitu kan. Tapi kalau mobil itu udah nggak dipakai, minimal nggak ada di garasi, harusnya ngomong dong, ih sebenarnya saya udah nyariin atau apa gitu, atau buat laporan kehilangan deh minimal. Nah tapi ini nih David gak pernah melaporkan mobilnya hilang ataupun dicuri. Selain itu juga mobil Tesla kan ada fitur GPS-nya ya gak sih? Itu mobil bagus kan? Dan seharusnya tuh pas David udah sadar, wih mobil Tesla gue kemana nih? Harusnya dilacak dong, ya kan? Langsung bisa ditemukan terparkir di pinggir jalan pula. Tapi ini gak ada penjelasan soal ini. Dan hal ini akhirnya menimbulkan kecurigaan kalau David ini terlibat deh kayaknya, karena dia terlihat seakan-akan membiarkan mobilnya ini nih dipakai untuk menaruh si Celis. Buat yang mungkin lebih tahu nih soal mobil Tesla, gue kan gak tahu nih. Tesla itu kan setahu gue ya punya fitur canggih nih kayak GPS yang tadi gue bilang, alarm, terus juga kamera 360, dan itu semua terhubung lewat aplikasi Tesla yang seharusnya, iya gak sih? Dan dari awal mobil itu terparkir sembarangan, David udah bisa tahu harusnya. Tapi faktanya sampai sekarang semuanya masih jadi misteri. Siapa yang ngebawa mobilnya David dari garasi rumahnya dan terparkir di Hollywood Hills itu? Terus juga siapa yang masukin si Celis ini ke dalam mobil sampai gak ada yang tahu gitu loh. Ini mobilnya emang dicuri kah? Atau ada yang berusaha nge-framing David kah? Atau memang David terlibat dalam kasus ini? Karena sebagaimana yang kita tahu ya, bukti-bukti di internet itu semuanya menunjukkan kalau memang si David ini nih kenal sama Celis. Tapi yang menurut hukum di Amerika kan tadi gue bilang, kalau bukti yang secara tidak langsung itu gak akan bisa ngebikin David ini jadi tersangkanya. Karena nih ada banyak bukti list kedekatan David. Pertama, ada foto live stream David bareng sama Celis. Kedua, ada video David sedang jalan dengan orang yang diduga Celis pada Juni 2024 tuh, pada saat Celis memang udah dilaporkan hilang untuk kedua kalinya. Ketiga, ada foto David sedang bersama teman sekolah Celis dan mereka berada di lingkungan rumahnya Celis. Dan keempat, Celis dan David sama-sama punya tato nih yang di sini nih, yang SHH itu tuh di jari tangan mereka. Jadi memang banyak bukti secara tidak langsung yang mengaitkan David ini. Dan balik lagi, pas saat Celis ditemukan di mobil Teslanya David, keadaannya kan udah parah tuh yang tadi gue bilang kan. Terus tim forensik kesulitan kan untuk identifikasi ini siapa, terus dibun-bunnya kenapa. Pokoknya butuh waktu berhari-hari. Dan proses autopsi Celis oleh tim forensik berlangsung sekitar 1 bulan. Sampai akhirnya nih diserahkan ke pihak keluarga pada tanggal 23 September. Dan per Oktober 2025, akhirnya Celis bisa dimakamkan secara layak oleh keluarganya Celis sendiri. Dan sampai video ini dibuat, proses penyelidikan masih berjalan dan bahkan kepolisian Los Angeles masih belum memberikan hasil dari otopsi ini. Penyebab dibun-bunnya Celis itu kenapa? Kapten Scott M. Williams sempat memberikan pernyataan publik kalau Celis tidaknya sudah dibun-bun ini nih beberapa minggu sebelum mobil Tesla tersebut terparkir di Hollywood Hills. Dan David juga masih belum tahu nih akan jadi tersangka apa tidak, atau mungkin memang ada yang jahat nih sama David juga. Gue sempat nonton di YouTube-nya J. Mary Speaks. Jadi ada rumor kalau sebenarnya David itu tuh nggak terlibat dalam kasus ini. Nama besarnya cuma dipakai buat clickbait konten-konten influencer yang sebenarnya beritanya nggak faktual. Tapi menurut gue jahat juga sih J. Mary Speaks. Maksudnya kayak clickbait konten-konten influencer yang sebenarnya beritanya nggak faktual, tapi kan ini beritanya menyangkut seorang wanita di bawah umur gitu loh. Maksudnya parah sih kalau sampai, gue gak ngerti nih. Dan juga ada yang berpendapat kalau David itu tuh gak akan jadi tersangka karena punya tim pengacara yang kuat. Ya pokoknya kenyataannya ya, emang sampai sekarang masih belum ada kemungkinan atau bukti langsung yang mengarah ini David pelakunya atau siapa. Itu tuh belum ada. Jangankan David deh, siapa aja juga belum ada. Dan semua perbincangan ini ya sebenarnya mengarahnya ke sosok David.
balik lagi sih gue mikirin kata-katanya Jamari Speaks. Kalau memang beneran ternyata ada bukti langsung bahwa David itu bukan pelakunya, ini harus dicari sih siapa yang nyebarin rumornya sih. Harus dicari, ini orang jahat banget berarti. Bener, katanya dijadiin konten-konten influencer clickbait. Sebenarnya ada benernya. Ya nggak tahu deh guys, menurut kalian gimana? Semoga aja kenyataannya bener-bener siapa pelakunya itu beneran terungkap guys. Dan semoga juga pelakunya dapat hukuman yang setimpal. Nah menurut kalian gimana? Ini memang banyak banget berita-berita yang mengarah ke David, tapi nggak menutup kemungkinan kalau memang ada yang ngejebak David juga. Coba dong kita diskusi di kolom komen. Dan minggu depan kita cerita apa lagi ya?